tip untuk tetap bisa bertani di musim kemarau atau dalam kondisi yang minim air. Nah, salah satunya kita tentunya harus bisa memilih komoditi dan kita juga harus bisa mengkombinasikan. Nah, terutama nanti juga harus bisa melindungi tanaman kita itu atau tanah di sekitarnya itu kalau bisa selalu tertutup. Gitu supaya juga menghemat air. Nah, tentunya juga ada beberapa sistem juga yang untuk bisa menghemat air. Nah, itu berbagai cara gitu. Salah satunya yaitu mungkin ada beberapa alat juga yang bisa dipergunakan, alat bantu, ada juga yang secara alam juga bisa gitu. Nah, itu kita harus memilih berbagai komoditi atau simbiosisnya supaya tetap air itu bisa hemat sehingga walaupun kemarau kering seperti ini kita tetap masih bisa berjalan produksi dengan baik karena sesungguhnya tanaman sayur itu bukan tanaman air tapi dia membutuhkan air ya, sehingga memang air itu masing-masing sayuran atau tanaman atau varietas itu kebutuhan airnya sendiri-sendiri dan artinya sebetulnya tidak harus sampai juga air itu ngerendam, tidak juga. Tapi apabila itu dibutuhkan itu juga salah satu cara juga, itu juga penghematan air juga, nggak apa-apa juga kalau sekiranya kecukupan air bisa juga direndam, nanti lalu juga setelah itu dikeringkan kembali. Nah, itu juga salah satu tip untuk penghematan air. Namun yang jelas air itu yang tanaman serap itu sebetulnya hanya dalam bentuk dia itu kelembapan. Jadi tidak dalam bentuk air yang memang kelihatan air, tapi cukup hanya kelembapan. Jadi kelembapan di dalam tanah atau media tanam itu yang perlu kita jaga. Nah, itu tidak harus memerlukan air yang sampai besar sekali. Nah, itu caranya. Jadi cara-cara untuk tetap bisa bertanam atau kita hemat air. Nah, itu salah satunya gitu. Alat yang kita pakai salah satunya untuk penghematan air yaitu yang bisa dilihat ini sprinkle. Ya, artinya jadi air itu kita percikkan atau kita putar gitu, itu secara gravitasi dan dia hanya tekanan secara gravitasi saja. Itu dia sehingga juga penghematan air. Jadi cukup airnya sedikit tapi akan menjangkau atau mengairi areal yang cukup luas. Nah, itu kita tinggal pindah-pindah saja atau memang sudah kita setting seperti ini nanti tinggal pindah mengoperasikan saja. Nah, itu salah satunya juga penghematan air. Ada juga yang nanti direndam. Nah, ini seperti ini. Beberapa waktu nanti juga dialihkan ke tempat lain lagi juga. Nah, itu juga salah satu penghematan air. Terus ada juga beberapa metode juga itu disiramkan manual itu menggunakan alat bantu embrat atau siraman tanaman. Ini juga salah satu cara penghematan air. Jadi kita airin saja, artinya yang saat itu memerlukan air saja, itu yang kita berikan, yaitu dengan cara itu langsung disiramkan. Jadi artinya bisa menggunakan nozzle gitu atau selang yang itu bisa dipindah-pindah. Nah, ini salah satu cara penghematan air juga. Jadi nggak semuanya diairin, hanya yang memang saat-saat yang membutuhkan saja. Nah, selebihnya itu tidak perlu karena kelembapannya sudah mencukupi. Teman tetap semangat walaupun kita musim kemarau, kita tetap bisa berbudidaya sayuran ini dengan sebaik-baiknya.